mereka datang sebelum tahun 1945, yaitu hanya satu orang dari bangsa Arab, bukan seorang Habib, tapi dari bangsa Arab yang berjenggot tebal dan mempunyai karismatik yang dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Bagi yang sedang sakit semoga diberi sembuh Allah, dan yang masih berhutang semoga segera terlunasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tidak lupa kami menyapa para sahabat-sahabatku dimanapun berada, di luar negeri ataupun di mana, semoga panjenengan selalu panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah para sahabat-sahabatku, kali ini kita akan mengungkap sebuah kabar di Indonesia ini. Kan banyak Habib-Habib itu ya, itu juga ada apa ya, torikoh itu kan nggak tahu itu sanadnya jelas atau enggak, itu kan belum tahu. Coba kita akan ungkap dari dimensi gaib. Coba kita akan menghadirkan salah satu gaib di Nusantara ini yang paling mengetahui tentang kejadian tersebut ya. Nah, nanti kita akan interaksi, kita mediumisasi, ingin mencari penjelasan yang sebenarnya itu, sebenarnya Habib di Indonesia itu benar-benar ada. Kalau ada siapa saja, saya seperti itu ya. Mas langsung sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan rumah tidak ada yang sama. Lindungilah Rasul, beri pintu yang kuat, berlapis-lapis tembus 18. Sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan saya tarik salah satu gaib yang mengetahui, yang terkuat, yang mengetahui tentang siapa saja Habib di Indonesia ini yang sebenarnya, yang mengetahui, paling mengetahui kepada terapatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah masuk kuasai, terus kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa yang masuk? Saya dengan Jafar. Dari golongan jin apa siluman? Saya dari golongan jin muslim. Dari mana asalnya? Saya dari kota Ronggolawe. Nah, ya mohon maaf ya, saya protek dulu, siapa tahu nanti ada penyusup yang masuk. Ya Allah, dengan apabila jin dalam media terbuang otomatis terpental ke neraka Allah. Terima kasih Mbah sudah hadir di sini, di kota Bojonegoro ini. Ini saya akan tadi menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang kabar Habib di Nusantara ini ya. Itu kebenarannya gimana Pak? Menurut panjenengan yang panjenengan ketahui, seperti apa Mbak? Saya akan membedah satu demi satu. Awal mereka
datang. Mereka datang ketika Indonesia belum merdeka. Udah lama berarti. Benar, mereka datang sebelum tahun 1945, yaitu hanya satu orang dari bangsa Arab, dari orang bukan seorang Habib, tapi dari bangsa Arab yang berjenggot tebal dan mempunyai karismatik yang dapat dipercaya. Seperti itu, awal mulanya seperti itu. Benar. Tapi padahal itu beliau itu dari golongan nasabnya Nabi atau bukan? Bukan sama sekali. Dia hanya orang biasa. Cuma dari Arab tuh ya awalnya. Sebenarnya kalau dari nasab beliau itu tidak boleh sembarangan diucapkan, karena itu namanya adab, jadi harus disembunyikan. Dan berlalu waktu sampai sekarang terjadilah gejolak yang sangat besar kemarin, beberapa tahun ini ke belakang. Banyak kejadian yang menjanggal hati para masyarakat yang mengagumi nama seorang Habib. Mereka berlomba-lomba ingin mendekatinya karena ada nasab dari beliau, Nabi besar dan Nabi terakhir. Mereka berlomba-lomba ingin mendapat syafaat dari Nabi, karena mereka tahu yang diikutinya adalah cucu dari seorang Nabi. Berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, beberapa orang banyak mulai yang tidak percaya. Banyak kejadian yang janggal, sifatnya, dari perilakunya, dari tindakannya, banyak yang menentang. Tapi mereka masih tanda tanya besar, karena beberapa yang mengaku Habib tidak mencerminkan sifat dari baginda Nabi. Jadi sudah terdeteksi. Banyak yang tidak percaya dari itu. Banyak mulai kejadian. Tapi beliau itu mengaku kalau asal usulnya itu jelas tuh akal-akalan atau gimana, Mbak? Banyak yang awalnya percaya, tapi setelah ada beberapa orang yang mulai mencari informasi sedetail mungkin sampai datang ke kota kelahiran mereka, satu persatu orang di sana ditanyai. Banyak yang menyangkal
bahwa mereka adalah keturunan, padahal di sana tidak ada namanya sama sekali. Itu tersebar sampai ke negara ini. Mereka yang bernama Habib menyangkal berita itu adalah bohong. Sebenarnya dari situ mereka sudah khawatir. Mereka melakukan pertemuan yang sembunyi-sembunyi. Bagaimana ini? Mereka diskusi sampai mereka ada salah satu yang terkenal, kamu juga tahu. Banyak yang dipuja-puja, banyak yang mendambakannya, tapi ketika dia masuk dunia politik, banyak yang sudah tidak percaya. Dari situ banyak yang mau membongkar identitasnya. Sebenarnya dia siapa? Dan kamu tahu kasus yang dibongkar itu, itu adalah salah satu perbuatannya, dan bahkan itu sudah didiskusikan, dirapatkan, dan ada orang yang disuap di balik itu biar mendatangkan para pengikutnya untuk berziarah ke situ. Sebenarnya itu juga makam palsu yang dibuatnya. Ternyata ada orang yang ingin tahu dan ingin membongkar kebenarannya. Nyatanya di situ dibongkar dan tidak ada, dan bukan bukti apa-apa. Tidak ada tulang belulang pun, tidak ada, hanya tanah kosong. Berarti kalau para Habib itu mengatasnamakan mereka itu keturunan cucu Nabi ya, itu kalau secara hukum itu gimana, Pak? Ya kalau secara hukum pasti negara ini tahu. Di balik itu pun ada backingannya yang mampu meredam. Sehabis itu terus dialihkan juga kan kasusnya. Tapi kalau secara hukum Islam itu kan berarti mereka itu menipu atau membodohi itu ya. Iya, mereka menjual secara atas nama agama dan atas nama jubah Nabi. Secara syariat berarti kan haram dan berdosa. Dan belakangan ini juga ada salah satu Habib yang viral akan makam yang dinamai semua keluarganya. Itu pun yang bertanggung jawab memasang nisan juga sudah disuap uang. Tutup mulut ya, tidak ada cerita kemana-mana. Benar. Bahkan nilainya pun fantastis. Jadi sudah terjawab ya tadi kasus atau berita Habib di Indonesia itu. Ya kalau sampai sekarang belum kerana hukum, karena mereka ada backingannya dari belakang. Ya. Nanti ke depannya lihat saja. Benar masalah terlihat ya. Ada balasannya. Ya itu mereka harus bisa menerima konsekuensinya masing-masing atas perbuatan mereka ya. Benar, karena yang ditanam tumbuh dan akan memetik buahnya. Ya. Mohon maaf tadi makannya gimana Panjang? Saya sudah makan, terima kasih. Jatah ya. Iya.
Ya saya kira penjelasan panjenengan sudah cukup. Baik, saya undur diri dulu. Saya juga merasa terima kasih sudah dibantu menggali informasi sedetail mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua akan ketemu dengan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi proses mobilisasi berjalan dengan lancar. Jadi tentang masalah Habib di Indonesia ini, saya menghadirkan goib yang ada di Nusantara ini yang paling kuat dan yang benar-benar mengetahui, itu sudah menceritakan secara detail dari awal sampai akhir. Ya, panjenengan para sahabat-sahabatku bisa menilai sendiri mana yang benar mana yang salah. Nanti kalau saya menyalahkan juga salah. Ya, sampean koreksi sendiri mana yang benar mana yang salah, ambil sisi positifnya saja, selebihnya jadikan hiburan saja. Ya, saya akan seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Bila itu hidayah, walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.